Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan ini. Saudara masih bisa boleh dapat datang untuk kita boleh dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tentu kondisi cuaca ini menjadi pembuktian saudara mau komitmen dengan Tuhan atau kasih saudara. Dan cuaca ini benar-benar istilahnya menantang saudara. Apakah saudara lebih cenderung aman di rumah atau kemudian melangkah keluar? Dan hari ini saudara ada di sini membuktikan saudara masih punya komitmen dengan Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita buka firman Tuhan. Terdapat dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Perikopnya hukum yang terutama. Semua sudah dapat? Baik, saya akan baca ayat yang ke-28 mulai. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau kita coba pelajari dari apa yang dicatat oleh Markus, sebuah dialog yang saya bisa katakan sebuah dialog yang cukup menantang. Karena dalam kitab Lukas menceritakan ahli Taurat ini bukan karena tidak tahu, tapi dikatakan bahwa dia ingin menguji. Karena ketika di dalam teks ini menceritakan ketika ahli Taurat ini mendengar bahwa Yesus dapat mampu memberikan jawaban-jawaban yang konstruktif. Yesus juga dapat mampu memberikan jawaban-jawaban yang jitu kepada orang Saduki, dan rupanya ahli Taurat ini dalam kitab Lukas menceritakan bahwa ingin menguji Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun sekali lagi tentu kita akan mengatakan dan sepakat bahwa Yesus tidak bisa dapat diuji dengan kemampuan manusia. Karena kemampuan manusia terbatas adanya dan Yesus tidak terbatas dalam kemampuannya. Sehingga kalau kemudian kita memperhatikan bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap strategi-strategi yang kemudian ingin menjebak Yesus, maka Yesus tidak akan pernah terjebak di sana. Karena Yesus tahu solusinya. Nah, kalau hal ini saya bisa dapat memberikan aplikasinya yang sederhana begini. Bahwa bagi kita kadangkala mentok itu jalan yang selesai. Bagi Tuhan belum. Karena Yesus punya segala macam cara kita keluar dari situasi yang berat. Amin. Namun hari ini saya tidak akan bicara tentang soal masalah. Hari ini saya ingin bicara tentang kasih yang aplikatif. Dan itu menjadi tema saya hari ini. Nah, di dalam ayat ini menceritakan buat saya dan saudara untuk kemudian coba menerjemahkan. Yang pertama, Yesus menyampaikan bahwa kata tentang hukum yang pertama, yang terutama, dikatakan kasihilah Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan kasihilah sesama. Dan kemudian kita akan mengatakan bagaimana aplikatif atau aplikasi tentang kasih kita. Kita akan coba untuk melihat, karena kalau kemudian kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan tentu ada aplikasinya. Tidak hanya sebatas sebuah pernyataan. Tidak hanya sebatas sebuah kata-kata. Tetapi yang namanya kita mengasihi Tuhan tentu ada aplikasinya. Tentu ada penerapannya, tentu ada prakteknya.
Dan kita akan coba melihat kira-kira kasih yang aplikatif modelnya apa saudaraku. Kita akan coba melihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi kita baca, 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, poin yang ingin kita semua simak baik-baik dan belajar bersama, bahwa kalau kemudian kita mengasihi Tuhan, maka tidak bisa terlepas dari perbuatan kita yang kemudian melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa dapat mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan menuruti perintah Tuhan. Katakan amin. Pertanyaan kita, apakah kalau ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan? Apakah ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan? Tentu berbeda dari apa yang dicatat oleh Yohanes, dan hukum ini jelas, yang mengasihi Tuhan melakukan perintah Tuhan. Tidak ada hukum yang lain dengan itu. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ibarat orang yang taat, dia akan melakukan perintah. Sehingga dengan demikian, yang mengasihi Tuhan melakukan perintah Tuhan. Kenapa mengasihi Tuhan melakukan perintah Tuhan? Karena perintah adalah bagian dari apa yang ingin dia tunjukkan kepada setiap orang. Karena perintah, contoh bicara tentang perintah larangan. Larangan itu karena ada akibatnya kalau kita melanggar. Sehingga dengan demikian setiap aturan ada sisi positif bagi mereka yang melakukan, sisi negatif bagi mereka yang melanggar. Beberapa kali sudah saya memberikan contoh dalam berlalu lintas. Ada rambu-rambu lalu lintas yang kalau kemudian tidak dilakukan sesuai dengan aturan tersebut, atau kita yang mengendarai kendaraan dan tidak menggunakan rambu-rambu untuk harus contoh berhenti, untuk harus bisa jalan, ada beberapa tempat kecepatan harus di atas rata-rata berapa kilometer per jam, dan ketika kita melanggar, maka ada konsekuensi. Karena kenapa konsekuensi pertama terkait dengan ya contoh pelanggaran hukum, tetapi juga ada konsekuensi tentang keamanan kita sendiri. Nah sehingga di sana terdapat ada sebab dan akibatnya. Nah setiap kita yang kalau kemudian belajar untuk mengatakan bahwa mengasihi Tuhan, maka hukumnya adalah melakukan perintah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan saya ingin tunjukkan satu saja apa yang menjadi akibat kalau kita menuruti perintah. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22, firman Allah berkata begini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Coba saudara renungkan kalimat yang dikatakan bahwa apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya. Kita berhenti di situ karena kita menuruti segala perintahnya. Jadi ini satu sisi dari keadaan positif bagi setiap saya dan saudara yang mengikuti perintah Tuhan. Tapi
Dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara perhatikan, kalimat-kalimat ini sangat luar biasa. Karena ketika kita menuruti segala perintahnya, Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah diam di dalam saya dan saudara. Dan berkenaan dengan posisi atau tempat. Tentu ini bicara soal kelayakan. Seseorang bisa layak tinggal atau tidak. Karena ada apa yang dia inginkan, itu terjawab, tercapai atau tidak. Ini bicara kelayakan. Allah bisa dapat diam di dalam saya dan saudara karena kita layak di hadapannya. Dan kalau kita layak di hadapannya, maka di dalam Injil Yohanes tadi menceritakan apa saja yang kita minta. Tentu kalimat ini banyak orang yang mengatakan, tapi sudah saya minta banyak hal, Tuhan tidak jawab. Tapi saya sudah minta banyak hal, tapi Tuhan tidak langsung segera memberikannya. Dalam Injil Yohanes pasal 15, juga sama kalimat-kalimat yang sama yang menceritakan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku. Tapi tidak dijawab langsung oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa bukan soal Tuhan tidak jawab atau bukan soal Tuhan tidak dengar. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu dan mengetahui dengan jelas yang kita minta ini untuk apa. Yang kita minta ini maksud hati kita ini apa. Saya ingin katakan bahwa manusia ini licik di hadapan Tuhan. Manusia ini jahat, saudara. Dan diri kita ini adalah pribadi yang jahat. Dan kadang-kala kita merasa seperti Tuhan itu tidak tahu apa-apa tentang kita. Seakan kita ini terkesan mau menipu Tuhan. Seakan Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Dan itu liciknya saya dan saudara di dalam hati kecil kita ini. Tapi sekali lagi ingin saya katakan, Tuhan tidak bisa dapat ditipu oleh siapapun. Amin. Dan Dia itu maha tahu. Karenanya kalau kita minta, dari dasar hati kita ini Tuhan langsung tahu. Apa motivasinya, apa maksudnya, Dia langsung tahu. Yang dapat mampu membedakan mana yang mau Dia lakukan dan mana yang tidak Dia mau lakukan. Bahkan kadang justru kita meminta sesuatu dari Tuhan dan Tuhan akan ulur waktu buat saya dan saudara. Karena kadang Tuhan tahu karena kita ini belum siap dengan jawaban itu, saudara. Ibarat seorang anak kecil yang belum bisa membawa kendaraan motor contoh. Tapi anak ini minta. Mati-matian ingin minta. Tapi kita orang tua tahu anak ini belum layak dan belum bisa. Kita saja manusia dapat mampu membedakan seseorang sudah layak dan seseorang itu belum layak. Apalagi Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang jauh lebih tahu dari saya dan saudara. Sehingga kalau sampai hari ini mungkin ada di antara saudara, tetapi kenapa sampai hari ini belum juga datangnya jawaban? Saya mau beritahu, karena Tuhan kita tahu bagaimana kapan mengeksekusi dari apa yang ingin Dia lakukan buat saya dan saudara. Dan kapan Dia menunda. Kapan Dia mengatakan tidak mau memberikannya. Karena sekali lagi keputusan Tuhan, keputusan itu tepat. Kita yang mengasihi Yesus, sekali lagi tentu kita akan menuruti perintah Tuhan. Mereka yang selalu melakukan kewajiban-kewajiban, saya dan saudara yang selalu belajar untuk melakukan tanggung jawab. Itu bagian dari aplikasi bagaimana kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Atau bagaimana pribadi kita, pribadi yang betul-betul tunduk dan melakukan apa yang Tuhan mau.
Saya ingin tunjukkan di dalam Ulangan pasal 11 dulu. Firman Allah berkata begini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan, Ulangan 11 ayat 1 ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kita baca sekali lagi, 2-3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Saya ingin garis bawahi kata kewajiban. Kita yang katanya mengasihi Tuhan, maka tidak dapat kita abaikan apa yang namanya kewajiban. Sebagai orang yang percaya, maka kewajiban kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam, katakanlah, dalam berjemaat. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kemudian ditambahkan kalimat-kalimatnya terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kita mungkin akan menemukan banyak hal terkait dengan kata perintah dan peraturan. Alkitab menjelaskan banyak hal terkait dengan perintah dan juga peraturan. Dan kita tidak bisa memungkiri kata perintah dan peraturan dicatat banyak hal di dalam kebenaran firman Allah. Contoh saja, kita bicara tentang perintah. Contoh saja, kita bicara tentang peraturan. Dan Alkitab menjelaskan urutannya banyak hal di sana. Tapi ingin saya katakan bahwa menuruti peraturan, menuruti perintah, itu bagian dari kata yang kemudian kita sebut mengasihi Tuhan. Orang yang mengikuti peraturannya dan orang yang mengikuti perintah. Karena sekali lagi mereka mengasihi Tuhan. Kalau kita mengikuti peraturan, kalau kita mengikuti perintah, sekali lagi saya ulangi, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kalau saya balik, kalau kita tidak melakukan peraturannya, kalau kita tidak melakukan perintahnya, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi hanya orang yang mengikuti peraturan dan yang mengikuti perintah, yang dimaksudkan di sini perintah Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak bisa bernarasi kata, beta ini mengasihi Tuhan. Ada pemabuk saudara, pemabuk yang minum sambil mau jatuh-jatuh di got, beta mengasihi Tuhan. Mengasihi model apa kalau begitu? Tanpa mengikuti perintah, tanpa melakukan peraturan, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan? Jadi ini jelas, orang yang mengasihi Tuhan tetapi ikuti aturannya. Tidak bisa kita menyimpang dari aturannya. Dan orang yang mengasihi Tuhan tetap ikuti perintahnya. Jadi karenanya kalau ini kita lakukan, maka tentu kita tidak bisa memungkiri dan lari dari fakta-fakta kehidupan kita selaku orang yang mengiring Tuhan. Sehingga ada kewajiban-kewajiban selaku orang yang percaya yang wajib kita lakukan. Karena kewajiban orang-orang percaya selaku anak-anak Tuhan, sehingga apa saja kewajibannya. Dan macam-macam kewajiban di sana. Dan selaku orang yang percaya, kata kewajiban menjadi bagian yang penting yang nanti saya akan jelaskan selanjutnya pada bagian berikutnya. Tetapi ingin saya katakan bahwa peraturan dan perintah adalah hal-hal yang melekat
dengan komitmen kita yang namanya mengasihi Tuhan. Kita lanjut. Dalam kitab Amsal dikatakan begini, Amsal 8 ayat yang ke-17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi ini sebenarnya kalimat ini bicara tentang jaminan Tuhan. Saudara tentu tidak akan bisa ketemu dengan pejabat kalau saudara tidak kenal pejabat. Pejabat sendiri tidak kenal saudara. Demikian juga saudara mungkin sulit ketemu kalau di kota-kota besar. Kalau seseorang yang tidak saudara kenali, maka bisa tidak mau ketemu dengan orang itu. Kalau dia datang, apalagi tiba-tiba datang bertamu ke rumah tengah malam. Contoh di rumah saya, saudara. Tiba-tiba ada seorang yang tiba-tiba ketuk pintu, dari dalam saudara lihat ini muka baru. Di rumah saudara sendiri. Contoh Sinensi, di rumah sendiri tidak ada laki-laki yang lain, tidak anak-anak. Tiba-tiba laki-laki dari depan muka seram, toki pintu. Sudah jam 2, jam 3. Pasti Tante Neng takut buka. Karena tidak kenali. Tapi kalau sudah kenali, saudara tidak akan, contoh kalau saya toki pintu. Tante Neng, ya Bapak Pendeta. Pasti buka karena kenali. Hal yang sama. Saya ingin katakan ini bukan karena yang dimaksudkan adalah bukan Tuhan tidak maha tahu, bukan di situ. Tapi ini bicara tentang soal kata mengasihi Tuhan dalam hubungannya dengan perintah dan melakukan peraturan Tuhan. Ini bicara tentang soal kehidupan kita yang sinambung dengan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan bicara dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-17. Saya lebih cenderung untuk mengatakan yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan berarti dia adalah orang-orang yang benar-benar melakukan apa saja mau Tuhan. Sehingga dikatakan di sini bahwa orang yang tekun mencari aku. Artinya bahwa kalau benar-benar kita ini menyenangkan dia. Dan kalau menyenangkan dia karena kita kenal dia. Kalau kita kenal dia, maka ketika kita cari dia. Dan Alkitab katakan bahwa orang yang tekun mencari aku. Bayangkan kalau kita, saudara kenali saya kenal saudara. Saya cari saudara, ada hubungan baik-baik. Tapi saudara karena kesibukan sana sini, saudara menghindar sana sini. Saudara, tapi saya terus cari saudara, apa yang ada di hatimu? Saudara mengatakan kasihan juga ya. Bapak Pendeta hujan-hujan di luar sana itu. Kasihan Bapak Aten cari beta sembunyi di dalam kamar contoh. Tentu akan belas kasih muncul. Dan Alkitab menjelaskan. Mencari aku dan akan mendapatkan daku. Sekali lagi kiranya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dalam praktek hari-hari mengasihi Tuhan, melakukan perintah, melakukan peraturan, melakukan segala kewajiban-kewajiban. Kita lihat berikutnya, apa yang kemudian kita bisa peroleh dari kata mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua yang tidak bisa dapat kita lepaskan dari kata kita mengasihi Tuhan. Dalam pertama Tesalonika 3 ayat yang ke-12, ini sebuah kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dia mengatakan begini, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Pada bagian yang pertama mengasihi Tuhan. Pada bagian yang kedua yang dikatakan bahwa
hukum yang sama. Mengasihi sesama. Paulus memiliki kerinduan. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, poin pertama mengasihi sesama, tetapi dikatakan di sini menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang. Kalau saya menerjemahkan sederhananya begini. Satu dengan yang lain, kasih seorang terhadap yang lain di antara kita. Dan terhadap semua orang di luar sana. Satu dengan yang lain di antara kita dan semua orang di luar sana. Jadi jangan sampai dalam mengiring Tuhan kita lebih cenderung kita mengasihi sesama jemaat, atau katakanlah kita mengasihi lebih banyak untuk keluarga kita, orang lain tidak. Alkitab menjelaskan mengasihi sesama itu ada dua aspek. Pertama, di seputar yang paling kecil, lingkaran yang paling kecil atau lingkaran hari-hari hidup ini. Tapi ada lingkaran semua orang. Lingkaran yang lebih luas. Nah, lingkaran yang paling luas tentu kita akan menerjemahkan lingkaran bisa orang itu kita kenali tapi jarang sekali. Bisa juga orang itu adalah orang yang belum pernah kita kenali sama sekali. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa kita mengasihi pertama, seorang terhadap yang lain. Saya coba membuka ruang di lingkungan yang paling kecil. Tetapi juga terhadap semua orang. Di lingkaran yang lebih luas. Kalau kemudian kita dapat mengatakan bahwa aspek ini adalah aspek yang kemudian penting bagi kita selaku orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka poin yang ingin saya sampaikan begini. Kenapa pasti kita mengasihi sesama dan semua orang? Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, kenapa harus bisa mengasihi seorang dengan yang lain dan semua orang? Karena semua kita berharga di mata Tuhan. Kalau semua kita memiliki prinsip ini, maka dalam hari-hari kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kemudian menempatkan setiap orang sama di mata Tuhan. Kita coba letakkan bagian ini di dalam pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ini hukum pertama ya. Hukum pertama kita mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah sekali lagi dia akan menuruti perintah. Bahkan peraturan kita melakukannya. Lalu kemudian sambung. Dan ia membenci siapa? Saudaranya. Maka ia adalah, sekali lagi ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, kita baca sama-sama, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kemudian kita mengatakan seorang mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, saya terjemahkan dulu. Membenci orang yang dekat dan orang yang lingkaran luar sana, maka ia adalah pendusta. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan buat saya dan saudara. Tapi poin mengasihi sesama itu, poinnya adalah semua orang itu berharga di mata Tuhan. Itu dulu saudara.
Jadi poin pertama yang harus kita tempatkan adalah semua orang itu berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Itu dulu. Semua orang berharga di mata Tuhan. Lalu urutannya adalah, kalau semua orang berharga di mata Tuhan, maka jangan sampai kemudian kita akan menjadi pribadi yang melenceng keluar dari sana dengan hanya mengatakan hanya mengasihi sekelompok orang, tidak mengasihi kelompok yang lain. Atau mengasihi hanya ya kita yang ada saling lihat satu dengan yang lain, duduk di sini. Di luar ini tidak. Saya sekali lagi tegaskan kalimat-kalimat ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Patut kita renungkan begini. Saat saudara mengasihi sesama, karena saudara terbiasa mengasihi Allah. Orang yang tidak terbiasa mengasihi Allah, tidak akan terbiasa mengasihi orang lain. Saya dan saudara yang terbiasa mengasihi Tuhan, akan terbiasa mengasihi sesama. Apa yang kemudian kita coba renungkan? Kenapa kita mengasihi Allah? Karena sebelum kita mengasihi Dia, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kapan Dia mengasihi dan kita mau membuktikan kapan Dia mengasihi kita? Bukankah ketika kita hidup dalam dosa, Dia sudah mati untuk saya dan saudara yang belum kita kenali Dia. Dia yang dapat mampu mencurahkan segala korban. Korban yang kita kenal dengan korban penebusan. Dia mati bukan untuk saya dan saudara saja. Dia mati untuk semua orang. Karenanya saya tadi katakan bahwa konsep pikir mengasihi sesama. Karena semua orang berharga di hadapan Tuhan. Kenapa disebut mereka semua berharga di hadapan Tuhan? Karena Yesus mati buat saya dan saudara saja. Bukan. Yesus mati untuk semua orang. Dan kalau Yesus bisa mati untuk semua orang. Kenapa Yesus bisa mati untuk semua orang? Karena Yesus mengasihi semua orang. Kenapa Yesus mengasihi semua orang tetapi kita tidak mengasihi semua orang? Karena sekali lagi, karena kita tidak terbiasa mengasihi Tuhan. Orang yang terbiasa mengasihi Tuhan karena mereka sadar dia ini jahat, dia ini hidup dalam dosa, dia ini hancur. Dia adalah orang-orang yang patut dimurkai. Tetapi karena belas kasih Tuhan, dia bisa dilayakkan hari ini untuk bisa menyembah Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa dia menikmati berkat-berkat Allah, untuk bisa dapat menikmati kesejahteraan dan dia terima dari Tuhan itu dengan cuma-cuma. Dan karenanya kata mengasihi sesama, dia harus bisa tunjukkan. Artinya dia ini juga berharga di hadapan Tuhan. Kita lanjut. Setiap orang yang percaya. Dalam pertama Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kita yang mengasihi Tuhan, kita yang mengasihi sesama, berarti kita adalah orang-orang yang saya bisa dapat menyimpulkan begini. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dia layak mengasihi Tuhan. Kalau kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus dan tidak mengasihi Tuhan, betapa kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai pengkhianat. Kita yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita layak mengasihi Dia, tapi mengasihi sesama. Kiranya Tuhan akan tolong, saya minta pelayan boleh maju di depan. Kiranya Tuhan akan tolong saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang pertama mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama. Nah tentu
aplikasinya terlalu banyak kata mengasihi sesama. Tapi saya tidak akan kutip banyak hal tentang kata mengasihi sesama. Saya hanya mau mengungkit dari satu kata, kalau saudara membenci orang lain, maka Alkitab katakan kita apa saudara? Pendusta. Saya rindu bagian ini saja karena kata membenci bicara tentang satu hal yang kemudian menyakiti hatimu, menyakiti hatiku, menyakiti hati kita. Dan itu yang membuat ada rasa benci. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dengan memiliki prinsip mengasihi sesama karena dia berharga di hadapan Tuhan, maka harapan-harapan penting buat saya dan saudara yang patut kita kerjakan dalam mengiring Tuhan, yaitu bahwa kesadaran bahwa saya juga telah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal tercurah ke tengah dunia ini demi saya yang jahat. Dan kalau seseorang melakukan sesuatu yang jahat buat saya, buat saudara, kita juga harus mengatakan begini. Kalau saya saja bisa menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan itu bukan manusia, tapi saya belajar untuk menyakiti hati Tuhan, tetapi kemudian Tuhan mengampuni saya. Apakah saya tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati saya? Sementara saya justru lebih jahat melakukan sesuatu yang kepada Tuhan. Orang lain tidak sejahat yang saya buat untuk Tuhan. Contoh, kadang kita mungkin menjadi membenci orang lain karena kata-kata. Tidak dengan perbuatan tangannya, hanya kata-kata. Memang ada orang yang mengatakan bahwa dengan lidah bisa membunuh dan macam-macam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perbuatan kita kepada Tuhan jauh lebih jahat dari perbuatan orang kepada kita. Untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama bukan hanya sebatas kata-kata. Mengasihi sesama, aplikasinya mengampuni orang lain. Amin. Mengasihi sesama, melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Memberikan sesuatu kepada orang yang bisa kita beri. Menolong orang yang bisa kita tolong. Menghibur orang di saat kita bisa harus melakukan untuk menghibur orang. Dan bahkan mengangkat orang di saat mereka jatuh. Kata mengasihi sesama bisa kita terjemahkan di sana. Kiranya Tuhan akan tolong saya dan saudara. Karena kesadaran mengasihi Tuhan, mengasihi sesama harus bisa terbangun di dalam kehidupan saya dan saudara selaku orang yang percaya. Dan ini tidak bisa ditoleransi. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena ini dua hukum penting yang kemudian Yesus sampaikan dalam sebuah percakapan dengan seorang ahli Taurat. Dan hukum ini ditegaskan agar supaya pola hidup saya dan saudara selaku orang yang percaya, dua hukum ini, mengasihi Tuhan berarti mengikuti perintahnya. Dan di sana ada yang namanya penyangkalan diri. Melakukan perintah Tuhan itu penyangkalan diri. Saya sejak awal sudah tadi saya katakan bahwa saudara datang di sini dan meninggalkan kenyamanan saudara di rumah. Hujang-hujang ini yang paling tepat itu adalah saat yang tepat untuk apa? Ibu-ibu beres-beres di belakang, yang kotor dibersihkan macam-macam. Kita tinggalkan semuanya itu karena bukti kita mengasihi Tuhan, mengikuti perintahnya. Dan mengasihi Tuhan penting sekali. Mengasihi sesama bagian yang tidak bisa dapat diabaikan. Kadang orang mengatakan yang penting kita mengasihi Tuhan. Itu omong kosong saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ada orang mengatakan penting kita mengasihi sesama. Omong kosong kalau tanpa mengasihi Tuhan. Karena mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, dua hal yang tidak dapat dilepas pisahkan. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, lakukan yang Tuhan mau dalam hidup.
Dan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau kita puji Dia. Perintahnya sederhana. Ikuti apa yang Tuhan mau. Dan dalam kehidupan kita selaku orang percaya, puji Dia. Saat kita puji Dia, kesadarannya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita takut orang lain. Karena kita duduk 2 atau 3 orang, yang satu puji Tuhan, yang 2 tidak puji Tuhan, lalu kita malu, saudara. Memuji Tuhan bukan karena faktor malu orang yang ada di kiri kanan, saudara. Memuji Tuhan karena faktor kita mengasihi Tuhan. Memuji Tuhan, saudara. Kita melayani Tuhan bukan karena faktor malu. Melayani Tuhan bukan karena faktor sebuah aturan gereja, bukan. Melayani Tuhan karena bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi saya dan saudara yang melayani Tuhan, saudara harus bangun kesadaran karena saudara mengasihi Tuhan. Selaku pelayan-pelayan, saudara melayani Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Dan karena itu saudara memberikan waktumu, memberikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Bukti saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara melayani tanpa mengasihi Tuhan, saudara akan melayani dengan terpaksa. Tapi kalau saudara melayani karena mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan apa saja. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan berapa dari sekian banyak rasul yang mati syahid. Dari sekian banyak, mayoritas mereka mati syahid, saudara. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Berapa banyak tokoh-tokoh gereja yang mereka rela mati, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Apa saja mereka mau korbankan hanya untuk mengasihi Tuhan. Saudara, Sakeus, dia seorang pemungut cukai yang Alkitab catat. Dia rindu ketemu dengan Yesus. Alkitab menjelaskan karena badannya pendek, dia naik di atas pohon. Dia berlari mendahului yang lain. Dan dia naik di atas pohon. Untuk apa, saudara? Untuk ketemu dengan Yesus. Yesus katakan, Sakeus, turunlah. Dan kalimat-kalimat terakhir yang menarik. Karena dia seorang pemungut cukai. Dia mau menaikkan berapapun untuk menagih dari orang, dari masyarakat. Itu hak dia. Dan dia katakan, Tuhan, kalau saya dalam bahasa hari-hari sudah merugikan, sudah merampok orang atau sudah membuat orang tersakit, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, bayangkan. Ada yang menerjemah kata 4 kali lipat ini adalah merupakan kata tentang pertobatan sejati dia. Dia rela kembalikan. Jadi apa saja dia mau korbankan hanya untuk mengikut Tuhan. Sama dengan saya dan saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka apa saja kita korbankan untuk mengikuti Dia. Dan kita tidak akan berkompromi. Sekali lagi, harga mau berapapun, kita mau tetap melakukan demi untuk mengasihi Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan demikian, mengakhiri bagian ini saya ingin mengatakan bahwa saya dan saudara layak hukumnya untuk memberikan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak dengan setengah-setengah. Entah kesehatan kita berikan buat Tuhan. Entah kekuatan kita berikan untuk Tuhan. Entah semua sumber daya saya dan saudara kita berikan untuk Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Entah semua kekayaan kita, harta yang kita punya, kita berikan untuk Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita lakukan hanya sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi dalam hidup ini, saudaraku dan yang saya kasihi, tidak ada satupun yang tersisa dalam hidup ini yang kita klaim, ini milik saya. Karena Tuhan telah memberikan hidupnya sepenuh untuk saya dan saudara. Sekali lagi, tidak ada sepenggal pun dalam hidup ini yang kita punyai. Kita klaim itu milik saya. Semua itu milik Tuhan. Dan apapun yang menjadi milik Tuhan, mari kita berikan untuk Tuhan. Amin. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.